Salat tidak bisa ditebus dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Salat yang tinggal tidak lunas, guys. Maka tadi begitu saya lewat, saya lihat masjid penuh. Ketika saya sedang lewat tadi menuju masjid pesantren Al-Wasilah, di sebelah kanan saya lihat jamaah sedang sholat isya. Oh, jadi kalau gitu Ustadz tadi ke sana? Iya, pas kami sedang sholat. Betul, kalau gitu Ustadz gak sholat. Saya jamak qashar, jamak takdim, maghribnya 3, isyaknya 2 di hotel. Jelas? Ini perlu saya jelaskan supaya ada dusta di antara kita. Anak-anak kecil pakai peci, pakai koko, datang pengajian, habis sholat isya. Inilah yang akan jadi pemimpin Indonesia masa depan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muru auladakum bisolah, suruh anak kamu salat, wahum abna'u sab'a sinin, umur. Yang satu bilang 5 karena dia lihat ini, yang satu bilang 6 karena telunjuk dia kira megang mikrofon. 5 tambah 2 7. Suruh dia salat ketika berumur 7 tahun. Kalau umur 7 tahun salat, berarti sebelum 7 tahun sudah hafal doa dan surat-surat pen. Tadi begitu saya keluar dari hotel, anak-anak kecil belum sekolah. Di sebelah kanan 3, di sebelah kiri 3, yang satu di pangku, masih kecil. Saya tanya, mau ikut Ustadz? Mau. Saya bingung mau dibawa kemana. Anak-anak, ayo ikut Ustadz baca ayatnya. Lalu saya mulai baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu saya diam. Saya mau ngetes kira-kira anak ini hafalannya apa. Saya sudah menduga paling-paling qul huwallah. Ternyata apa yang mereka baca? Wasyamsi waduhaha. Dalam hati saya, untung saya hafal. Anak-anak kita di Sukabumi, anak kecil, mereka yang 7 orang ketemu saya tadi ingin berkata, hai Abdul Somad, kau datang dari Pulau Sumatera, kau datang dari Riau di sana, 1 jam 40 menit baru sampai ke Jakarta, setelah itu kau naik mobil kemari. Tapi perjalananmu belum ada apa-apanya. Kenapa? Kiai Asep supirnya sampai 3. Perjalananmu jauh Abdul Somad. Kami ingin menunjukkan anak-anak di Sukabumi baru tamat TK belum SD sudah hafal wasyamsi waduha. Itu yang TK, apalagi bapaknya. Betul. Maka dibiasakanlah anak ini sejak kecil menghafal surat-surat pendek. Saya yakin dan percaya kenapa anak TK bisa hafal wasyamsi waduha. Karena ibunya sambil masak nasi goreng dapur pagi. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Awalnya cuma nyambung ujungnya aja. Awalnya cuma mendengar, lama-lama meniru. Maka akhirnya anak-anak kita hafal wasyamsi waduhaha. Karena anak-anak ini apa yang sering dia dengar, apa yang sering dia lihat, itulah yang akan dia ingat. Tapi di tempat lain, anak kecil jangankan wasyamsi waduhaha, qul huwallah pun tidak ingat. Kenapa? Karena emaknya sambil masak yang dia nyanyikan pulang-pulang berbadan 2. Ini bisa anak-anak kecil datang mendengarkan ceramah. Kalau yang datang penyanyi dangdut, anak kecil datang maklum mungkin dia tonton di TV. Tapi anak-anak kecil bisa datang.
kenal dengan Ustaz Abdul Somad? Kenal. Dari mana mereka tahu? Pasti karena bapak ibunya nonton www.youtube.com. Pasti karena bapak ibunya memperkenalkan ke anaknya, nah ini namanya Ustaz Abdul Somad. Akhirnya anak itu kenal, mereka pun datang, laki-laki, perempuan. Inilah harapan bangsa. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan umur kami panjang, jadikan tambahan umur itu sebagai tambahan amal soleh. Kalau besok pagi kami masih hidup, jadikan kehidupan kami itu sebagai tambahan amal soleh. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Nanti kita semua akan mati, akan masuk ke liang lahat, masuk ke dalam kubur, dimakan cacing tanah. Betul? Ada orang mati masuk akuarium? Yang masuk akuarium itu adalah buah. Karena akuarium diisi buah, akhirnya ikan masuk plastik. Kita semua akan mati, masuk ke liang lahat, dimakan cacing tanah. Tapi Allah Maha Kuasa, kita akan bangkit. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kita akan bangkit di padang mahsyar. Dan yang pertama kali ditanya adalah salat. Salatuhu, salatnya. In salat, kalau salatnya baik, salatnya khusyuk, salatnya penuh, salahal amalu kulluh, amal yang lain menjadi baik. Ada orang sopan, santun, baik, suka bertetangga, tidak menyakiti hati orang, tapi dia tidak sholat. Baik apa tidak baik? Setengah baik. Dia sudah agak-agak baik, dia kelihatannya baik. Yang penting kan sopan, yang penting kan baik, yang penting kan suka nyumbang. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Pentas ini bisa tegak berdiri karena tiang. Jangan goyang tiangnya, nah. Nanti Ustaz jatuh. Sakitnya nggak seberapa, viralnya. Ustaz Abdul Somad sedang ceramah di warung warung Kiara. Masya Allah, seperti nama artis sinetron. Tiang kalau sudah tumbang, hancur lebur di atas WC apa tempat wudhu. Ini bisa air ratusan liter di atas, bisa kokoh tegak berdiri karena tiang. Listrik kita bisa terang benderang karena ada tiang. Masjid kita bisa berdiri karena ada tiang besi cor kuat. Begitulah sholat kita. Dari tadi kok sepertinya ada yang megang kaki saya, rupanya lampunya jerak sendiri. Siapa yang megang-megang kaki? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tiang agama adalah sholat. Kalau sampai sholat tidak lagi ditegakkan, hancur negeri kita ini. Alhamdulillah masih ada pemimpin-pemimpin kita yang sholat. Bapak Kapolsek sholat, tentara sholat, semua yang ada di sana sholat. Tak usah senyum, tak kelihatan. Siapa yang tidak sholat? Suami yang tidak sholat, istri yang tidak sholat. Mohon maaf, jangan tersinggung. Janji? Istri yang punya suami tidak sholat, berarti selama ini dia satu tempat tidur dengan babi hutan. Kalau ada suami yang tersinggung, berarti dia, bukan saya yang ngomong. Mudah-mudahan selesai tausiah ini yang gak sholat jadi sholat. Istri-istri yang selama ini diperintahkan suaminya disuruh sholat, Ustaz Somad, jangan nangis. Suami saya nggak sholat. Kenapa kau nikah sama dia? Saya pun juga dulu nggak sholat. Terus saya pikir hidup ini akan berakhir dan saya akan mati, Pak Ustadz. Nanti kalau saya mati, saya bawa apa? Ada orang mati bawa mobil? Ada. Videonya dikirim ke saya, dia mati sama mobilnya. Mobil kredit lagi.
Ada orang mati bawa uang. Dulu saudara kita kalau meninggal dunia dibawakan uang. Sekarang pakai uang palsu karena takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu, sekarang hantu takut sama maling. Yang kekal abadi, yang akan dibawa mati menghadap Allah hanyalah amal, dan tiang daripada amal adalah sholat. Makanya ibu-ibu kalau cari mantu, carilah menantu yang sholat. Dan orang yang sholat itu pasti soleh. Orang yang soleh itu suka Ustadz menjebak melulu. Bu, saya mau minang anak ibu. Jangan tanya kau sholat atau tidak. Gimana caranya? Kamu datang nanti ke rumah saya hari Jumat jam 12 siang. Kalau dia datang hari Jumat jam 12, diterima apa enggak? Jangan terima, karena dia enggak sholat Jumat. Tapi kalau Abdul Somad yang datang jam 12, diterima apa enggak? Diterima, dia musafir, sholat zuhur. Saya mau nerima menantu saya itu calon dokter Pak Ustadz. Ibu terima? Saya terima Pak Ustadz. Gimana ibu tahu dia sholat? Saya tes Pak Ustadz. Besok datang ke rumah saya jam 12 ya. Apa jawab dia bu? Kata dia, mohon maaf bu, saya nggak bisa datang jam 12, meleset dikit jam 2 karena saya mau sholat Jumat. Langsung saya terima Pak Ustadz. Tapi ini tidak bisa lagi dipakai karena soal sudah bocor. Mudah-mudahan calon mantu ibu orang yang sholat. Calon mantunya kaya, punya mobil 3, diterima apa enggak? Diterima. Orangnya ganteng, putih, rambutnya ikal pirang, diterima apa enggak? Diterima, tapi enggak sholat. Jangan terima dia. Kenapa? Kan yang kekal abadi. Sedang Allah aja dia bohongi. Allah yang menghidupkan dia, Allah yang memberi dia rezeki, Allah yang membuat dia ada di dunia, dikhianatinya. Apalagi anakmu, beb. Sedang Allah aja dia khianati, apalagi kamu. Maka tiang pertama yang menjadi standar adalah sholat. Emangnya Ustadz ngomong begini kami ini nggak sholat? Karena mereka ini sholatlah maka datang pada malam hari ini. Betul? Kalau nggak sholat nggak mungkin dia datang, nggak mungkin dia kenal Ustadz Abdul Somad. Buktinya saya masuk ke pedalaman di kampung, saya angkat tangan, apa kabar Pak? Dia cuek aja, dia nggak kenal sama Ustadz Somad. Kenapa? Dia nggak sholat. Insya Allah semua yang hadir ini adalah orang-orang yang selamat dari neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kami masuk neraka sakor karena tidak sholat. Ustadz Somad, saya ini sudah tidak sholat Pak Ustadz. Umurmu berapa? 40 tahun Pak Ustadz. Tobatnya kapan? Baru tadi pagi. Mudah-mudahan diampunkan Allah semua silap salah dosanya. Adapun sholat-sholat yang lalu diqadanya, sepakat 4 mazhab. Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4 mengatakan sholat yang lalu mesti diqadha, mesti diganti. Makanya kalau kita mau selamatkan anak-anak muda kita, remaja kita, remaji kita, kita ingatkan dia sholat. Kamu kenapa nggak sholat? Bapak saya nggak sholat. Oh, anak bapak kencing berlari, anak kencing maraton. Kenapa anak-anak ini bisa datang ke masjid? Karena bapaknya membawa dia ke masjid. Maghrib tadi ramai, ramai. Isya'nya ramai, ramai. Dari maghrib ke isya' ada ngaji baca Quran di masjid. Saya kalau mau buat pengajian di masjid, saya buat setelah maghrib, kecuali malam ini karena kita kajian khusus. Tapi kalau kajian di masjid, Ustadz Somad bisa datang ke masjid kami, bisa insya Allah. Waktunya Pak Ustadz habis maghrib. Kenapa Ustadz buat pengajian habis maghrib? Supaya jamaah paling tidak sholat 2 kali, sholat maghrib dan sholat isya. Kalau dibuat pengajian setelah isya, ustadznya datang, jamaahnya belum datang.
diumumkan di masjid kepada semua jamaah harap datang ke masjid. Ustaz sudah nunggu setengah jam. Tapi kalau sholat maghrib, insya Allah orang datang semua. Hayya 'alas shalah. Datang semua sholat maghrib. Habis maghrib 45 menit pengajian. Habis sholat isya Anda bertanya, Ustadz menjawab. Kirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp berikut ini. Karena jamaah ini dia ingin bertanya, dia tidak bisa tanya ke Ustadz Somad melalui YouTube. Dia mau langsung bertanya. Maka kita fasilitasi di dalam masjid supaya tidak pembicaraan itu pindah ke warung kopi. Perbicaraan yang di masjid. Buktinya kenapa hari ini kita tidak di dalam masjid. Kita tidak bisa masuk ke masjid. Kalau sampai orang sebanyak ini masuk ke masjid, ini meledak Masjid An-Nur. Maka dibuat di sini supaya lapang terang benderang. Tapi insya Allah rahmat masjid sampai kepada kita semua, insya Allah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat selamat dari panas terik matahari. Ini tenda punya masjid apa disewa? Disewa. Yang punya tenda kalau meninggal bawa tenda nggak? Penyewaan tenda, mati nggak bawa tenda. Tapi ada orang yang di padang mahsyar dapat tenda, yang lain kepanasan, tenggelam dengan keringatnya sampai mata kaki, sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai ke leher, tenggelam. Tapi ada orang yang di padang mahsyar tenang, adem, ayam, tentram. Kenapa? Karena dia dapat lindungan. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di, kok di mall? Ada orang yang hatinya tergantung di masjid. Dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi TNI, tapi hatinya di. Beda kalau orang dalam masjid hatinya di mall. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mall. Karena badannya di masjid, hatinya. Hidup ini tergantung hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam dirimu, di dalam badanmu, di dalam tubuh ada segumpal. Idza salahat, kalau yang segumpal ini baik, maka dia menjadi baik. Dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi baik. Yang segumpal itu berada di dalam masjid. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Dari kecil sudah dibiasakan. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, isya ke masjid, Jumat ke masjid, duha ke masjid, tahajud ke masjid. Insya Allah inilah anak-anak kita yang nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, insya Allah. Bapak ibunya juga dapat, karena bapak ibunya memberikan fasilitas. Ada anak di kampung ini yang dipanggil oleh pengurus masjid pakai mikrofon, kepada bapak fulan jemput anaknya ke masjid karena hujan lebat. Anak-anak yang lain tidak ke masjid. Satu anak ini dipaksa ke masjid, satu-satunya murid yang sampai ke masjid. Inilah yang sedang membawa saya hari ini tausiah ke kampung. Suka resmi. Suka resmi. Oh, dia suka yang resmi-resmi. Yang nggak resmi dia nggak suka. Jadi saya ketemu dengan orang yang biasa ngurus band. Tahu band? Bukan mobil. Mengurus band. Pergi ke sana dengan artis show ke sana, lupa dengan akhirat. Dia pikir akan hidup kekal abadi. Sampai akhirnya saya tanya, gimana ceritanya Bapak tobat ketika saya sedang berada di atas pentas Pak Ustadz? Setelah 6 bulan meninggalkan rumah, tur Sumatera, dari Aceh turun ke Medan, turun ke Riau, turun ke Padang, turun ke Jambi, turun ke Palembang. Akhirnya di tengah pentas itu saya mendengar suara azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terbayang di mata saya saat ayah saya menenteng tangan saya, membawa saya ke masjid, meleleh air mata saya. Itulah sebab tobat saya Pak Ustaz. Dia tobat bukan karena dengar ceramah. Saya waktu dia cerita itu, dalam hati saya, ini dia akan cerita, aku tobat karena dengar ceramah Ustaz Somad. Ternyata bukan.
Dia bertobat karena ingat dulu bapaknya membawa dia ke masjid. Akhirnya dia lupa, akhirnya dia lalai, akhirnya dia sibuk, hanyut dengan dunia. Dia tahu kembali jalan pulang karena kenangan dengan orang tua yang luar biasa. Maka bawalah anak ke masjid. Kita tidak bisa suruh anak kita ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Itu udah azan, pergi ke masjid. Bapak nggak ke masjid, bapak sudah dewasa. Tidak bisa. Mereka bukan kambing yang kita pukul. Mereka adalah manusia. Mereka meniru, mereka mengikut. Dari mulai gaya bicara kita, sampai cara kita pakai kain, sampai cara kita pakai peci. Kalau miring peci bapaknya, anaknya lebih miring sampai ke telinga. Maka alhamdulillah, saya yakin dan percaya anak-anak yang hari ini, malam ini ke masjid sabar mendengarkan tausiah, ini karena bapak dan ibunya membiasakan diri ke masjid, insyaallah. Amin. Kami yang perempuan ini gimana kalau ke masjid, Pak Ustadz? Katanya nggak boleh ke masjid. Di zaman Nabi, kata Nabi, lebih baik di dalam tempat yang sempit, di dalam rumah ada kamar, di dalam kamar ada tempat, lebih baik. Tapi ada pula hadis lain mengatakan, sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Hadisnya sahih. Sebaik-baik sop laki-laki di depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Artinya apa? Ada nggak perempuannya? Ada, maka diatur sopnya. Seandainya perempuan tidak ada, pasti Nabi mengatakan sebaik-baik sop laki-laki di depan, yang perempuan pergi pulang. Perempuan ada masanya tidak boleh ke masjid ketika menimbulkan fitnah. Dialah perempuan yang paling cantik di kampung itu. Kalau dia minum kopi, kelihatan mengalir. Enggak boleh dia ke masjid kalau dia tidak menutup wajahnya, karena dikhawatirkan banyak laki-laki yang masuk paret, masuk ke sungai gara-gara melihat wajahnya. Tapi kalau aman di Palestina, perempuan kalau sampai ke masjid ditangkap oleh tentara Israel. Tapi di desa kita suka resmi, ibu-ibu datang ke masjid, ada tentara Israel yang mau nangkap. Aman, betul. Pesantren dekat, negerinya terang benderang, toko-toko buka, aman. Silakan ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai celana sempit, nanti banyak orang yang bogi matanya keluar. Jangan ke masjid pakai parfum yang sampai dia pakai parfum, lewat di depan pintu pagar masjid, hilang bacaan imam di depan. Saking kan harum semerbaknya luar biasa. Sekedar untuk menghilangkan bau badan gak apa-apa. Jangan gara-gara ceramah Abdul Somad dipotong, jangan pakai parfum. Akhirnya dia lewat, semuanya pingsan. Islam itu bukan mengajarkan kita yang bau-bau, yang busuk-busuk. Man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, makan bawang putih, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Artinya kita masuk ke masjid dalam keadaan bersih, kainnya sudah bersih, bajunya bersih. Baju Ustaz Somad kok bersih ya? Baru guys. Mereknya apa? Casio. Kasih orang. Sorbannya kok merah? Merah darahku, putih tulangku, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas? Itu jawaban formalnya, jawaban resminya. Yang enggak resminya, sorbannya dikasih orang juga. Masa dikasih request, minta, dikasih merah, minta hijau. Banyak kali kemauan kau, kata yang ngasih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siap kita bawa anak kita ke masjid? Bukti ceramah ini berhasil bukan karena orang ramai. Bukti ceramah ini berhasil bukan karena pentasnya yang besi, bukan karena lampunya yang terang. Tapi kita lihat besok sholat subuh. Kalau sholat subuh bertambah dari biasanya, berhasil. Tapi kalau tak bertambah, tolong jangan kasih tahu. Aku merasa terhina dengan kegagalan ini. Insya Allah besok subuh bertambah agak 2-3 sop, insya Allah. Yang mewakafkan tanah masjid ini entah siapa, saya tidak tahu.
tapi pahalanya mengalir ke makam mereka. Inilah amal jariah. Idza mata al-insan, kalau manusia mati, inqata'a, mati manusia, putus amalnya. Ibu yang rajin sholat duha, ayatnya wadduha, besok lagi wasyamsi wadduhaha, meninggal dunia. Apakah setelah mati masih bisa sholat duha? Putus. Seandainya sudah meninggal dia tetap sholat duha, lagi suaminya, rumah itu dijual, harga murah, ada hantunya. Tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Waladun salihun, anak yang soleh. Bangun mereka di tengah malam, dibentangnya sajadah, digelarnya sajadah, menetes air matanya. Apa kata dia? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Ayah meninggal, emak meninggal. Tapi saya yakin dan percaya tausiah saya malam ini di Pulau Jawa, di Sukabumi, di Sukaresmi, suka-suka nih, mengalir pahalanya sampai ke makam mereka di Pulau Sumatera, insya Allah. Apa yang Ustaz cari ceramah keliling ini? Tak ada, hanya membahagiakan orang tua. Bapak ibu akan dibahagiakan oleh anak-anak. Wa qul i'malu, beramallah. Memangnya kalau kita beramal, yang melihat amal kita siapa? 3. Fasayarallahu amalakum, yang melihat amalmu Allah. Siapa lagi? Wa rasuluhu, Rasulullah sallallahu alaihi wal mu'minun, Allah, Rasul, mukminun, orang siapa yang dimaksud orang beriman yang melihat amal kita? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, yang melihat amal kita orang beriman adalah almarhum almarhumah. Ini sholat anakmu, ini anakmu jadi imam, ini anakmu tausiah, ini anakmu sedekah, ini anakmu datang pengajian. Kita di dalam liang lahat dikirimkan gambar berita tentang mereka. Tapi kalau kita sudah mati, dikirimkan berita anak kita, anakmu sedang sakau, anakmu yang kedua LGBT, anakmu yang keempat mabuk, anakmu yang kelima entah kenapa hilang dia dari peredaran. Insya Allah ketika kita mati, kita akan melihat dengan mata kepala kita amal anak-anak kita itu baik semuanya, insya Allah. Berkat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.